Jadi menurutnya Jenderal Ricky Sitohang itu katanya nih digadang-gadang nggak apa ya nggak bisa mengurangi gitu katanya, meringankan masa tahanan yang udah bertambah dari 4 jadi 6. Aduh, gue bacanya lemes guys, beneran serius. Aku mikir kasihan juga Niki ya, dia udah berusaha banget sampai mentok untuk dapetin keadilan. Bukit, makasih Bukit. Tapi kok kenapa ya? Katanya pengacaranya, kalau sampai nanti dari MA kasasinya juga masih nggak oke, ya, kalau memang masih nggak oke juga katanya gitu, bakalan naik ke pengadilan tinggi. Jadi di atasnya lagi. Gua agak-agak apa ya bisa. Pak Suzanne, thank you. Hai. Apakah bisa Niki? Pokoknya doa yang terbaik ya untuk Nikita Mirzani, perjuangannya luar biasa sekali. Me as a woman, bener-bener tuh ngeliat Niki tuh gak nyangka gitu loh. Maksudnya udah planning bakalan pindah rumah sama anak-anak. Udah planning bakalan beliin anak-anaknya itu dikasih semua yang fasilitas terbaik lah ya, untuk sekolahnya, untuk rumah tinggalnya, udah dikasihin kamar, dibeliin semua perabotan yang baru di rumahnya Nikita Mirzani yang mewah, yang megah tuh ya. Tapi nggak taunya nasib berkata lain. Nasib Nikita Mirzani seperti itu, nasib dari Reza Arab dan almarhumah Lula, ya Allah ya Rob. Ini juga yang baru aku posting ya. Yang baru aku posting dari Dokter Tirta. Jadi di kedokteran ini, di ilmu kedokteran ini, GERD itu tidak ada hubungan dengan gagal jantung gitu loh guys. Tapi rasa-rasa nyeseknya, rasa-rasa kayak Parno mau kena jantungnya itu memang berasa karena nyesek katanya gitu. Kalau orang GERD, karena gas menembus, terbuka katupnya menembus sampai ke area dada, berarti ada paru-paru, ada jantung dan sekitarnya. Sehingga itu yang membuat napas pendek-pendek, lalu menjadi paranoid, dan akhirnya jantung berdetak kencang ya kan. Padahal jantung aman. Jadi ini ada yang komen nih. Yang mana nih komen menurut gue lucu banget ini nih. Obat-obatan. Nih. Wait ya, bentar. Gua iniin dulu. Nih. Nah ini kan gara-gara kan ada yang komen. Aduh. Ini kan ada yang komen nih, Dokter Bobby jantung. Ini dokter jantung loh, say. GERD nggak bisa bikin sakit jantung. Terus ini ada anak, siapa sih Jumoza ini? Jumoza. Nggak bikin sakit jantung tapi dada sesak. Kematian Lula henti napas. Henti napas, henti jantung. Karena kurangnya oksigen yang mengalir ke darah tidak mengalir, jantung berhenti. GERD anxiety memang gak bikin sakit jantung, tapi bisa berhubungan dengan jantung. Belajar lagi deh dok. Kok gue yang malu bacanya ya? Astagfirullah, ini tak dulu ya. Akhirnya dijawab sama dokter Tirta. Itu jauh banget hubungannya kalau bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, yang bisa menyebabkan kematian dadakan itu benar-benar adalah terkait jantung, biasanya dan terkait otak. Jantung ya sudden death, kayak serangan jantung dadaan, bisa hilang balik. Nah, yang biasa terjadi tapi gak ada gejalanya itu gangguan irama jantung, mas. Gangguan irama jantung itu ada subspesialisasi lebih.
gejalanya berdebar-debar nggak jelas, ternyata ada gangguan yang namanya jantung. Nah, akhirnya berlanjut jadi serangan jantung. Itu GERD itu penyakit asam lambung naik, Mas. Itu nama awamnya. Asam lambung naik, baru jebol lho iso kena jantung. Esofaguku. Ada esofagu bolong wis. Iya kalane to wis lemah kabeh nih. Jauh hubungannya. Baru kok bisa berdebar. Jadi asal kalian tahu yang namanya GERD. Coba gue mau cari tahu si Jumoza ini siapa sih? Sopo sih iki Jumoza iki? Sek yo. Alah Jumoza. Belajar lagi deh, Dok. Ini anak Gen Z ya ini ya. Si Jumoza, kok mana sih Jumozanya kok nggak keluar sih? Ini loh anaknya. Suruh dokter belajar tuh siapa kowe? Ini dokternya sampai lihat. Bahas masalah GERD. Karena GERD ini katanya digadang-gadang GERD bisa bikin jantung. Ketakutan orang-orang karena kena GERD, kena jantung. Padahal enggak begitu sayang. Tunggu, kayaknya itu diigoi deh. Kayaknya itu diigoi tuh. Jumoza. Ternyata GERD itu tuh bukannya langsung ke jantung. Enggak ada Jumoza. Enggak ada orangnya juga. Nggak tahu itu komen dari mana sih si Jumoza ini. Heran deh gue. Serius guys. Sumpah alay banget. Komenin dokter tuh loh kayak dia itu dokter spesialis jantung. Ini loh guys. Ini loh yang komen ini. Coba kita ke dokter Bobby Tanjung ya. Coba kita ke dokter Bobby Tanjung. Jadi kita nggak tersesat sayang. Oh di threads. Oh dokter Bobby. Oh oke. Oh gitu. Ya. Paham. Ngerti. Tunggu. Yes, Bobo gitu. Ini sana. Serat ya. Oke, teman-teman. Jadi, kalau menurut aku sih, dulu aku pernah kena MAH juga, tapi gue nggak tahu itu GERD apa bukan ya, karena kayaknya zaman dulu tuh nggak terlalu ngerti ada GERD ada apa, karena dibilangnya sakitnya udah sakit MAH gitu doang kalau zaman dulu. Kenapa perutnya enggak nih kena MAH gitu? Nggak ada tuh GERD atau apa tuh kita nggak tahu dulu. Jadi kayaknya nggak terlalu overthinking ya. Jadi malah nggak terlalu overthinking karena zaman dulu cuman itu paling telat makan, udah minum air putih, air anget gitu orang zaman dulu kan. Makanin ini bubur pelan-pelan makannya, dicicil makannya pakai roti mari. Gitu loh. Kalau zaman dulu tuh nggak ada GERD terus jantung apa tuh nggak ada. Lebih ininya tuh lebih simple ininya, nggak overthinking zaman dulu tuh. Karena memang belum ada zaman internet. Kalau internet ini kan semua berita-berita tuh dijejelin masuk, suka-suka orang bikin kan. Gampang banget nakut-nakutin orang. Iya dulu emah kan? Iya dulu kan emah. Emah biasa, mana ada metong gara-gara emah gitu. Emah itu yang minum aja, promah gitu zaman dulu. Zaman dulu begitu. Dikasih air panas, air anget, diminumin teh, diminumin air anget, dikasih diblonyoin, pakai minyak, udah gitu suruh makan pelan-pelan. Roti dicelupin susu, zaman dulu kan gitu. Roti mari, roti biasa dicelupin ke susu. Iya, air tajin. Garget itu gak ono iku. Zaman bahala tuh, apalagi sampai jantung. Aduh, kena jantung gua. Gara-gara lu pada overthinking tau gak lu?
Makan mangga anggur, Bukan, overthinking. Kalian tahu nggak sih, penyakit itu timbul karena kalian tuh overthinking. Soalnya apa? Ngeliatin sosmed, ngeliatin, mau ada perang nih. Wah, kita harus jaga-jaga nih, mati listrik, mati ini, mati itu. Apa sih? Nakutin, jadi otaknya tuh udah nggak bisa relax. Padahal ya, kalau orang GERD atau orang yang lagi kena MAH gitu, naik ininya, kan harus tenang. Tenang aja gitu loh. Tenang, orang zaman dulu tuh tenang-tenang aja. Sakit mah ya minum promah. Terus apa namanya, nggak telat makan dimakanin bubur. Nggak takut karena juga nggak tahu itu apa. Gue nggak tahu apa, nggak ngerti apaan sih gitu. Biasa aja Milanta, iya. Ya udah biasa aja, habis itu sembuh sendiri. Betul, overthinking. Istri saya juga dulu seperti itu, tiap hari takut mati, tapi sekarang udah enggak. Istrinya kurang uang belanja, Mas. Uang belanjanya kurang, Mas. Emang nakutin. Iya, jangan usah overthinking, biasa-biasa aja hidup mah. Gitu loh, Say. Ya. Guys, ini tuh ya, kita tuh lagi ada acara check and check out, ambiar. Siapa yang ketombean? Siapa yang rambutnya suka rontok? Suka baca-baca medsos? Iya, itu. Jadi tadi kata dokter Tirta, inget ya, GERD itu nggak bikin gagal jantung, nggak ada. Jantungnya sehat. Yang bikin gagal jantung itu napasnya sesak, nggak bisa mengolah emosi, ketakutannya berlebihan, tekanan darahnya naik. Jedang. Nah, begitu tekanan darah naik, darahnya jantungnya begini. Hati-hati, makanya begitu kayak sesak napas. Kalau aku pernah tuh yang waktu zamannya masih ngerokok, dulu kan gue perokok berat ya. Ini juga makanya ya teman-teman ya, yang udah sakit, yang punya penyakit internis dalam, stop rokok. Tolong please. Rokok, nge-vape apa sih enaknya? Lu sakit, nyawa lu pergi, nggak bisa, nggak ada waktu, nggak ada second chance, itu nggak ada. Waktu kedua untuk nggak ada. Kalau udah tahu sakit, apalagi abis dari dirawat di rumah sakit, stop semua yang membuat tubuh kita menjadi asid. Kalau tubuh kita asid, itu darah, semua tuh fungsi organ dalam itu berat sekali bekerjanya. Semua pekerjaan organ yang berat, baik itu untuk mengalirkan darah yang nggak normal, darahnya terlalu rendah, tekanan darah terlalu rendah atau terlalu tinggi, pasti jantungnya bekerja lebih berat. Itu. Nah, kalau udah tahu kayak begitu, apalagi baru sakit, tolong kasih rest dulu tubuhnya. Tidur yang jangan begadang, tidurnya yang cukup. Terus makanan sehat, sama tinggalin lah. Untuk begini, anak muda sekarang begini. Terus aku juga lihat ini katanya dokter yang cantik itu tuh, ada yang sedang periksa polisi ya. Dan ada kabarnya katanya polisi lagi mau meriksa teman-temannya almarhumah. Wah, gue sampai kaget loh. Kenapa kok mau diperiksa sih semuanya? Ada apa gitu sayang? Nah ini nih sayang ya. Ini kalian perlu perhatiin ya. Cuman gua deh. Gua ke dokter yang tahu soal ini apaan cuman gua deh. Gua tahu Dengerin. gua dari scroll kayak dokter yang tahu soal ini apaan cuman gua deh. Gua tahu karena gua memang mencari yang namanya nitrous oxide medical grade ya. Itu tuh bisa dipakai untuk ngebius orang pas terapi salmon DNA dan terapi estetik lainnya yang sangat menyiksa. Di Korea dipakai. Kalau kalian nonton The Glory, itu si Yoonjin yang dibiusnya pakai nitrous oxide. Tapi yang dijual di Indonesia yang warna pink ini, dia culinary grade ya. Jadi nggak bisa dipakai untuk ngebius. Namanya juga culinary grade. Jadi misalnya untuk whipped cream. Tapi orang sini kan kreatif ya, jadi malah dihisap. Terus efeknya apa dong kalau jadi happy. Jadi kayak minum, tapi cuman 20 detik efeknya. Habis itu langsung lagi. Khas banget ya, suaranya jadi lower gitu. Kalau yang itu helium, lain lagi.
Itu bukan penemuan anak-anak sini sih. Kebanyakan yang nemuin itu dihisap itu adalah orang-orang yang sekolah di Amerika. Jadi apakah Lula gara-gara itu jujur nggak bisa itu doang. Pasti ada faktor lain kan. Contoh dia paru-parunya udah nggak bener karena dia juga nge-POTS. Terus dia juga ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Paracetamol juga bisa bikin, kan banyak juga ya gara-gara bukannya nggak mau ada empati atau apa ya, tapi jujur jadinya kita makin jauh dari goals painless aesthetic procedure. Sekarang kalian tetap harus sakit-sakitan tiap kali treatment salmon DNA atau buat bopeng. Kelupaan banyak juga di rumah sakit yang gara-gara metanol ya. Jadi minumannya alkohol yang resmi ini itu dioplos dengan metanol. Tiba-tiba itu langsung buta dan cepat banget. Dari spell kayak dokter yang tahu soal Ini ini apa sih yang gue deh. Gue tahu karena gue memang itu